Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari sahabat kita, dari Pak Taufik. Pengandi, yang dimaksud jiwa yang tenang itu yang gimana? Jadi mungkin kita sering mendengar kata-kata jiwa yang tenang, tapi mungkin sebagian orang juga masih juga bingung bagaimana itu contoh real dalam kehidupan jiwa yang tenang itu seperti apa. Memang segala sesuatu kalau kita contohkan enak, akan mudah dipahami. Sukses, kebahagiaan sejati itu adalah jiwa yang tenang. Yang dikatakan sukses itu jiwa yang tenang, bukan banyak duit, banyak harta, jabatan tinggi baru kita bilang itu kategori sukses. Sukses dunia, sukses duniawi itu apabila jiwa kita tenang. Kan sering kita baca doa sapu jagat, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi banyak juga orang yang salah tafsir. Hidup di dunia ini harus bahagia, harus lebih baik, harus bejo, harus beruntung. Tetapi dia tidak memahami makna bejo yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah banyak duit? Apakah berharta? Sangat banyak orang yang berharta nggak tenang hidupnya. Apalagi sudah miskin tidak tenang. Wah, lebih parah lagi. Kaya nggak tenang, kacau. Apalagi miskin nggak tenang, itu kan lebih parah lagi kan. Dan di ayat Al-Quran kan dibilang, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Ini memang ayatnya ini kalau kita bilang ya di akhirat nanti surganya, tetapi jangan kita terlalu sempit. Ini juga bisa untuk di dunia. Karena ketika kita sudah merasakan jiwa yang tenang, itu kita sudah mendapatkan surga. Karena makna surga itu bisa dikategorikan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Ya sekarang coba kita pikirkan saja. Orang yang masuk surga itu bagaimana di sana? Di surga itu apakah jingkrak-jingkrak, senang gak karuan? Ya tidak, justru mereka tenang. Bahkan di ayat yang lain Allah bilang mereka duduk berhadapan-hadapan di dipan-dipan. Nah, tenang. Jadi ayat Al-Quran itu kan kalau saya bilang multifungsi, sangat luas. Kalau kita mau terjemahkan, kita mau tafsirkan dengan keadaan diri kita, itu sangat luas. Jadi yang dibilang jiwa yang tenang berarti akan masuk surga. Di situ Allah bilang, tenang dulu, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Nah, jadi makna hati puas ini apa? Tenang dulu, sudah tenang, hatinya puas. Maknanya adalah ridho. Orang yang ridho itu pasti jiwanya tenang. Contoh, kita saat ini dikasih ujian, kesulitan, kekurangan, penyakit, pokoknya yang gak enak. Selagi kita tidak terima, pasti gak tenang, pasti mengeluh, pasti gelisah. Ya, jadi untuk mencapai ketenangan itu ya ridho. Makanya yang dibilang jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Ya orang yang ridho. Apapun pemberian Allah, apapun kejadian dalam hidup, apapun takdir kita ini, kita ridho. Emang gak main-main kalau dibilang level ridho ini. Apabila kita sudah bisa melihat Allah,
Kalau orang masih melihat masalah ya pasti nggak bisa ridho. Yang dia lihat musibahnya aja, yang dia lihat masalahnya aja, yang dia lihat yang sulit-sulitnya aja. Tapi kalau kita bisa melihat maksud Allah ini apa sih, ini udah kehendak Allah. Padahal dibilang di rukun iman itu kan ada 2, beriman pada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Ketika diberi takdir baik kita senang, bahagia. Aku dikasih uang, rezeki melimpah, senang. Dan ketika Allah memberi takdir buruk kita tak terima. Di mana letak beriman itu, di mana? Jadi makanya jangan kita salah tafsir. Hidup di dunia harus senang, hidup di dunia harus bahagia, hidup di dunia harus beruntung, harus bejo. Tapi kita salah tafsir. Kalau kita menganggap beruntungan itu mendapatkan duniawi, banyak orang kaya gak tenang hidupnya, gak bahagia. Mengapa bisa? Berarti itu sangat jelas bahwa uang itu bukan segalanya. Banyak orang kepingin jabatannya tinggi, kepingin derajatnya tinggi, kepingin lagi, tapi gak tenang. Makanya kita itu harus pahami makna kebahagiaan sejati itu yang mana, yang dikategorikan sukses itu yang mana. Kalau saya sih, sukses itu jiwa yang tenang. Ketika diberi kesulitan, yang penting jiwa kita tenang, itu aja. Gak masalah itu kesulitan itu, gak masalah itu miskin itu, kekurangan itu gak jadi masalah lagi karena jiwa sudah tenang. Dan ketika kita diberikan kekayaan, diberikan kelebihan harta, dilebihkan, Allah pokoknya istilahnya lagi berpihak kepada kita. Apapun yang kita dambakan, angan-angankan tercapai, terus kita bahagia luar biasa. Berarti kita bahagia itu bukan karena Allah, karena dunia. Jadi memang harus dicontohkan juga ini. Kategori jiwa yang tenang ini bagaimana? Contohnya begini, jiwa yang tenang itu orang yang tidak lagi jiwa dan jasad itu adalah ibarat jiwa dan jasad ibarat akhirat dan dunia. Jiwa ini akhirat dan jasad ini adalah dunia. Nah, ini semoga ungkapan-ungkapan ini dapat dipahami. Dan ketika kita mendapatkan kesenangan duniawi, berarti itu berkaitan dengan jasad. Nah, yang kita kasih senang itu hanya jasad ini aja, daging ini aja. Tetapi kalau orang yang sudah di wilayah jiwa, ketenangan jiwa, dia tidak lagi berpengaruh kepada jasad, tidak lagi berpengaruh kepada kesenangan duniawi. Contoh dalam segi hal makan saja. Orang yang jiwanya yang tenang, dia makan telur dadar sama dia makan pizza itu rasanya sama. Karena dia bukan di wilayah jasad, dia sudah di wilayah jiwa yang tenang. Biasa aja itu, gak terlalu beda. Tapi bagi orang yang masih duniawinya masih kuat, masih di wilayah jasad, ketika dia makan pizza dia rasanya senang. Ketika dia makan telur dadar rasanya sulit untuk dia telan itu, mengeluh dia. Ya, jadi inilah contoh-contoh ketenangan jiwa. Ya banyaklah dalam kehidupan kita jumpai orang kaya ketika dia tidur di kasur yang empuk. Mengapa terkadang dia nggak bisa tidur? Tetapi kita lihat tukang becak di pinggir jalan bisa tidur nyenyak di becaknya itu. Kurang apa? Karena apa? Tukang becak ini sudah di wilayah ridho, jiwa yang tenang. Karena dia menerima. Nah coba orang kaya
biasa tidur di kasur empuk, suruhlah tidur di lantai nggak pakai alas. Pasti sakit-sakit badannya itu. Karena dia sudah selalu menyenangi jasadnya. Dagingnya saja yang dia kasih senang. Sehingga ketika dia tidur tidak memakai kasur yang empuk, dia tidak bahagia. Banyaklah. Kalau kita mau menilai itu banyak. Memberi-beri contoh itu banyak. Ya mungkin dari segi makan aja itu sangat sering itu. Ketika istri kita masak enak, kita semangat makan. Ketika istri lagi kurang enak badan, dia masaknya ala kadar, kita buka tudung nasi, kita lihat waduh makanannya nggak menyelerakan, kita mengeluh. Apakah itu contoh jiwa yang tenang? Tidak. Kalau jiwa yang tenang itu nggak lagi di wilayah jasad, dia sudah di wilayah jiwa. Sehingga apapun yang terjadi di jasadnya ini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi mau miskin, mau kaya, ya terserah Allah aja. Kita mau dikasih apa? Dikasih miskin ya syukur, dikasih kaya ya syukur. Karena kita bukan lagi di wilayah dunia, bukan lagi cinta dunia, bukan lagi wilayah jasad, tapi kita sudah wilayah ketenangan jiwa. Jadi itulah yang dibilang surga yang sesungguhnya itu ya di situ. Kalau mau rasakan surga di duniawi ini ya di situ. Jiwa yang tenang itu. Karena kalau kita menganggap jiwa yang tenang, aku tunggu dapat duit baru tenang, aku tunggu dapat harta baru tenang, ya berarti kita itu masih wilayah jasad, belum wilayah jiwa. Dan ketika duit tak ada, menderita, neraka langsung dirasakan, itu bukan surga lagi. Jadi ini ilustrasi ini semoga bisa dipahami. Kalau ada orang berkata hidup di dunia harus senang, hidup di dunia harus lebih baik, hidup di dunia harus begini, harus begitu, itu motivator. Berarti dia bukan mengajak kita ke Allah. Berarti dia mengajak kita ini agar cintailah duniawi ini, bukan mengajak cinta akhirat. Jadi bejo yang sesungguhnya, beruntung yang sesungguhnya itu jiwa ini tenang. Nah, jadi jangan kita mau dipelintir-pelintir ayat Allah ini. Kalau dipelintir-pelintir oleh nafsu, terkadang kita tertipu. Kelihatan pintar, kelihatan hebat, kelihatan orang berilmu, nyatanya kita dikadali, ya kan? Kita ini udah diberi akal oleh Allah. Benar dan salah itu sudah ada pada diri kita sendiri. Sangat sering Allah bilang di Quran, tidakkah kamu memikirkan? Jadi kita harus bisa baca apa sih makna ayat Allah ini. Jadi harus ditafsirkan, itu harus benar-benar, jangan sampai salah tafsir. Kalau kita itu dibilang hidup di dunia ini harus beruntung, harus bejo, harus begini, harus begitu, ya nggak cocok lah. Jadi untuk teman-teman semua pahami itu, jiwa yang tenang itu yang mana. Jiwa yang tenang itu sudah wilayah jiwa, sudah wilayah hati, bukan lagi daging, bukan lagi jasad ini. Jadi apapun yang terjadi di wilayah jasad, mau senang, mau sakit, mau nggak enak, mau enak, ya biasa aja. Karena kita sudah di wilayah jiwa. Tapi kalau kita dikasih yang enak jingkrak-jingkrak, terus dikasih yang nggak enak ngeluh, ya berarti kita belum masuk di jiwa yang tenang. Jadi semoga yang sedikit ini bisa dipahami. Lebih dan kurang mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.